lu yang 20 juta gua anggap lunas. Tapi ada syaratnya. Anak lu jadi bini gua. Jangan mentang-mentang saya punya hutang sama bapak bisa berlaku seenaknya sama saya dan keluarga saya. Aku bisa mengubah hidup kamu yang miskin ini menjadi kaya. Carikan 7 orang tumbal sebagai pengganti. Dan tumbal-tumbal itu harus kamu mandikan dengan gayung kesayangan aku. Tumbal yang ketujuh ini akan mengembalikan aku ke dunia ini. Tumbal yang harus merupakan tali persaudaraan denganmu. Maksud nenek? Anakmu. Fatma, kamu berhenti mendadak gitu. Mama, kamu dengar suara nggak? Tapi kok kayak suara nenek-nenek ya? Aku nggak dengar suara apa-apa, Fatma. Kamu salah dengar kali, Fatma. Yang kamu dengar suara kodok. Ya elah, aku juga bisa bandingin mana suara kodok, mana suara manusia. Pantesan aja ini tuh masih nempel. Ih, Fatma enak tahu musiknya. Fatma, suara apa? Suaranya sih dari sana. Yuk, kita lihat, Fatma. Takut, Pak. Kayaknya suaranya dari sumur ini. Jangan-jangan ada nenek-nenek yang kecebur di dalam sumur ini, Fatma. Fatma, ayo Fatma, cepet Fatma, ayo cepet Fatma bisa. Makin mendesak. Fatma, ayo Fatma bisa ayo. Ini motor lagi. Fatma, ayo. Jangan Fatma. Kak Beno, lihat tuh Kak Gendis. Kak Gendis tidur sambil jalan. Ayo kita bangunin. Kak Gendis, Kak Gendis. Kak Gendis bangun. Kak. Kenapa sih Kak? Aku lihat ada nenek-nenek bawa gayung. Pokoknya serem banget dan dia marah. Siapa dia Kak? Aku juga nggak tahu. Ih Kak Gendis, mulai deh. Siap-siap aja kita bakalan ketemu hantu yang serem itu. Mending aku pergi ah. Jangan dong Mira. Kak, Aku juga ya, Kak. Beno jangan. Beno, Mira. Ibu bikin kaget aja deh. Lagian siapa sih yang bikin kaget? Aduh, Udah.
Karin, kamu deh malam-malam gini ngisengin ibu. Hei, tidur Karin. Karin, kamu jangan bercanda dong. Kamu tuh sebenarnya bangun ya? Cuman ngisengin ibu. Karin. Jendelanya belum ditutup. Selimutnya ditendang-tendang. Nenek itu kenapa serem banget sih? Terus dia manggil aku lagi. Tenang kak, tenang. Kalau dia ngapa-ngapain Kak Gendis, biar Beno yang lawan. Yang benar aja kamu kak. Kakak kan nanti yang penakut. Enak aja, kamu kalian penakut. Aku mau berangkat. Kakak yang takut. Kamu. Kamu takut. Kalian jangan berantem mulu dong. Kakak itu aman kak. Aduh kak. Aman. Oh, cuman ayam juga. Ih, bikin takutin aja. Ayo. Bikin takut aja. Pak Parman, maaf saya belum ada uangnya Pak. Saya minta tempo lagi ya Pak ya. Tempo lagi. Mau tempo berapa lama lagi? Kasih saya 2-3 minggu Pak. Saya usahain untuk bayar semua utang-utang suami saya Pak. Minggu kemarin kan lu udah minta tempo 1 minggu. Sekarang lu minta tambah lagi jadi 3 minggu. Lu pikir duit gua itu boleh nyerok apa dari kolam? Minta tempo lagi, nggak bisa. Saya bayar pakai apa Pak? Saya nggak punya uang sama sekali. Terserah. Mau utang nenek moyang lu kek, kakek moyang lu kek, lu harus bayar utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Udah. Karin lagi nggak enak badan, Bu. Jadi Karin izin pulang duluan deh. Atau gini aja. Utang suami lu yang 20 juta gua anggap lunas. Malah nih rumah gua isi deh perabotan-perabotan yang bagus. Tapi ada syaratnya. Anak lu jadi bini gua. Mau nggak? Enggak, Bu. Karin nggak mau disuruh nikah. Apalagi sama dia. Bapak jangan asal ngomong ya. Jangan mentang-mentang saya punya hutang sama bapak bisa berlaku seenaknya sama saya dan keluarga saya. Ya itu terserah lu. Gua kasih tempo lu 3 hari lagi. Kalau sampai lu nggak sanggup bayar, anak lu jadi bini gua. Cabut. Ibu tega ya kalau sampai menikahkan Karin dengan dia. Cuman buat bayar hutang-hutang doang. Astagfirullahaladzim Karin, ya enggak lah. Ah, Bu,
Karin. Pak, sudah lama? Belum, baru aja. Mbak, Ya, jus jambu ada? ada. Saya pesen satu ya, tapi nggak usah pakai gula. Susunya aja ditambahin. Iya. Ini barang-barangnya, Pak. Saya keluarin dulu. Oke, Bu. Ini jadi saya bayar semua ya. Alhamdulillah ya. Saya masukin lagi aja ke Oh ya, kardusnya kan. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi gitu Bu, kalau ada barang antik lagi bisa hubungi saya lagi. Ya, Ya. pasti Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Saya bawa ya Bu ya. Iya, silakan, Pak. Mari Bu. Ya. Wah, seger banget nih kayaknya. Iya, buat bayar utang, Mbak. Ini sekalian saya bayar utangnya juga ya. Makasih ya, Mbak. Aduh, makasih banget loh, Neng Dara. Mau jual barang apa lagi? Barang semua udah habis dijual. Uang belum cukup. Ya Allah. Karin? Karin? Karin?
Kamu siapa? Aku bisa mengubah hidup kamu yang miskin ini menjadi kaya. Tapi kalau kamu mau mewujudkannya, ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Syaratnya apa? Carikan 7 orang tumbal sebagai penggantinya. Dan tumbal-tumbal itu harus kamu mandikan dengan gayung kesayanganku yang ada di dalam peti di dalam lemari itu. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau. Buka lemari itu. Ambil gayung yang ada di dalam peti itu. Pak, tolong saya, Pak. Nenek kenapa? Saya mau pulang tapi kaki saya sakit. Memang nenek rumahnya di mana? Di jembatan Serong. Oh, jembatan Serong. Ayo saya anterin, Nek. Nenek itu bawa gayung buat apa, Nek? Buat memandikan orang yang menjadi tumbal saya. Ah, tumbal. Apa yang aku lihat tadi ya? Ada seorang nenek sedang memandikan orang. Tapi orang itu merasa kesakitan. Apa dia mau mati? Astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi? Karin. Karin! Bau banget sih. Ya amis banget. Iya, bau banget nih. Bau banget gak kuat. Kasian dia, kayak habis kena azab. Ih, Bapak azab-azab. Dia itu orang baik, Pak. Namanya Bapak Basri. Tapi saya juga nggak tahu kenapa matinya bisa seperti ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bukan Karin. Karin di mana ya? Bu, ibu. Bu, kamu kenapa gendis?
Gendis nemuin mayat, Bu, di kebun di sana tuh. Mayatnya siapa? Gendis nggak tahu, Bu, mayat siapa. Tapi yang Gendis takut, Gendis udah ngeliat orang itu sebelum ditemukan hari ini. Kalau gitu kamu tenangin diri kamu dulu. Duduk. Jadi gimana? Semalam tuh Gendis dapat firasat, Bu. Kalau ada seorang laki-laki yang tersiksa dan dia nggak bisa melepaskan dirinya, Bu. Dan orang itu adalah mayat yang ditemukan hari ini. Tapi kenapa laki-laki itu ngerasa tersiksa? Karena dia dimandikan oleh nenek Gayung di sumur tua. Nenek Gayung? Berarti yang ibu lihat tadi malam sama Tante Nurma itu Nenek Gayung? Kasihan banget ya istrinya Pak Basri, mana dia lagi hamil tua, anaknya masih kecil-kecil. Sekarang dia itu terlantar, tahu ibu-ibu, bapak-bapak. Orang baik, kenapa meninggalnya kayak gitu ya, Po? Itu karena perbuatan setan, Bang. Maksudnya setan gentayangan gitu? Bisa jadi. Atau ada orang yang coba membunuh dia pakai ilmu hitam atau santet. Pokoknya matinya pasti aneh dan menyeramkan. Saudara saya mati, perutnya keluar paku. Gara-gara perang santet. Ada yang lagi nyiramin air bunga deh. Bukan, Mir. Dia itu lagi mandiin benda pusaka. Tapi kok benda pusakanya Gayung? Aneh. Kak, aku takut. Kita pulang yuk. Itu, Mir. Ada arwah jahat di sebelah orang itu. Bu Amis, ini baunya sama. Kayak mayat yang kita ketemuin waktu di jalanan itu. Ini mah bau bangkai tikus, Bang. Parnoan banget sih lo jadi orang. Gak percaya sih, Pak. Kenapa, Bang? Itu Nenek Gayung. Pak, mana itu cewek cantik gitu aja lu bilang nenek. Heran gue, parnoan Nenek lu. Gayung, Bang. Ayo kita pulang, Bang. Ayo, Bang. Anterin saya, Pak. Biar gue anterin dia. Lu mah penakut si Dorat. Sorry ya. Bang? Neng, biar abang anterin pulang aja ya. Cuman abang mau penakut. Takut sama bininya kali. Ya, Nang, yuk. Ayo, sama abang anterin sampai rumah. Bau banget sih. Jenazah ini. Aduh. Padahal udah berapa kali dimandiin. Ih, aneh. Mayatnya basah. Wah, apa saja? Bikin enak aja.
Ini mayat sama yang kemarin ditemukan, Pak. Matinya sama-sama basah kuyup. Iya, bener nih. Nggak salah lagi. Ini perbuatan Nenek Gayung. Waktu dia dibawa, langsung menghilang. Yang bener, Pak. Jangan menebar fitnah. Bener, Mbak. Saya saksinya. Kemarin saya sama dia. Waktu saya ajak kabur, dia tetap menolak. Kayak orang dihipnotis gitu. Mungkin bener juga yang dibilang Bapak ini. Iya, Mbak. Saya berani sumpah. Tante, ini tuh sama banget kayak firasatnya Gendis. Tapi apa bener sih ada nenek gayung yang teror warga kita? Banyak sekali. Dari mana ini? Kok bisa ada di sini? Janjiku sudah kupenuhi. Harusnya hari ini aku ikut ujian. Tapi karena uang sekolah belum lunas, ya mungkin aku nggak ikut ujian tahun ini. Karin, kamu harus ikut ujian. Tapi mau uang dari mana, Ibu? Sedangkan keuangan kita aja lagi tipis. Nih, kamu lihat. Ibu punya uang. Kamu bawa uang ini, kamu bayar semua tunggakan sekolah supaya kamu bisa ikut ujian ya. Ini uangnya banyak banget, Bu. Dari mana? Udah, kamu sekarang pergi sekolah, nanti ujiannya telat. Pokoknya ibu akan bayarin kamu sampai lulus sekolah. Yes. Ya udah, Gi, sana. Udah selesai kan ini makannya? Udah. Hati-hati ya. Semoga bisa ujiannya ya. Uangnya tuh dikantongin. Awas, hati-hati, uangnya banyak itu. Ini Pak, saya bayar semua hutang saya. Sisanya untuk oleh-oleh ketiga istri Bapak di rumah. Gue heran nih. Gimana caranya si Dara bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang secepat itu ya? Bener, Bos. Gue juga curiga. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Pokoknya gue harus cari tahu. Kalau perlu, gue paksa si Dara untuk ngomong. Setuju, Bos. Dek, saya sudah melakukan keinginan nenek dan sudah memberikan 2 orang tumbal untuk nenek. Apakah tugas saya sudah selesai? Iya. Kamu lupa. Kamu masih harus memberikan 5 orang tumbal lagi kepada kita. Baru setelah itu, kamu bisa menikmati kekayaanmu dariku. 5 orang lagi? Kenapa? Kamu menolak? Enggak, Nek. Jangan berani-beranian kamu meninggalkan aku sebelum kamu memberikan sisa dari 7 tumbal yang harus kau berikan kepadaku. Atau nyawamu sebagai penggantinya.
abangku sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja mencari uang. Hah? Kok kosong? Gak ada orang? Fatma, ada mayat lagi? Iya, ini mayat yang ditemukan warga tadi pagi di pinggir jalan. Mayatnya basah, bau amis lagi. Ih, pusing deh. Semua mayat pada bau semuanya. Aduh, kasih parfum aja deh biar pada wangi semuanya. Elah, mau dikasih parfum sebotol juga, baunya nggak mungkin hilang. Gak ada orang, kok tahu sendiri. Apa, jangan-jangan. Aku tadi lihat gak ada orang, Fatma. Lihat yuk. Gue masih nggak habis pikir ya, gimana sih Dara itu bisa dapat duit sebanyak itu? Jangan-jangan dijual diri kali, Bos. Bisa jadi. Kalian jangan nuduh saya sembarangan. Gue bukannya nuduh sembarangan, tapi memang itu kenyataannya. Pekerjaan saya memandikan laki-laki di sumur tua. Kalian juga mau kaya? Ikut saya. Saya akan mandikan kalian dengan gayung kesayangan saya ini. Jangan, ampun deh. Ampun, jangan. Kak, lihat Kak. Tante Dara udah dirasukin sama nenek kayu. Aduh. Jangan-jangan Tante Dara itu ngebantuin untuk ngebunuh orang untuk dijadikan tumbal. Terus nenek Gayung kembali ke wujud aslinya. Dara takut, Kak. Jadi selama ini Tante Dara itu udah menjadi jelmaan nenek Gayung dan membunuh orang-orang. Iya Kak. Dan korbannya itu harus sampai 7 orang. Kenapa mesti 7 orang ya? Aku juga belum tahu sih, Kak. Kita keburu ketahuan kalau misalnya kita ngintip mereka. Makanya deh kita buru-buru kabur. Dan bahkan aku hampir dijadiin Sandra. Suara kentongan. Jangan-jangan ada yang meninggal. Ayo cepetan kita ke sana. Ayo. Ayo. Aduh. Kasihan banget sih. Ini mah gawat. 2 mayat sekaligus diketemukan. Benar-benar nenek Gayung mau menteror daerah kita. Iya ya, daerah kita jadi nggak aman, jadi serem kayak gini. Sepertinya kita sudah tidak aman tinggal di sini. Bukannya ini rentenir sama anak buahnya? Bener Mbak. Mereka ini kualat mau mencelakakan Ibu Dara. Ya ampun. Ya udah, ayo kita bawa ke rumah sakit sebelum nenek Gayung datang. Yaudah, ayo. Ayo. Terus ngapain sih mundar mandi terus? Dia tuh lagi cari ide.
Iya. Apaan Kak? Tapi yang aku bingung tuh, yang jadi pertanyaan aku sampai sekarang, kenapa Nenek Gayung itu butuh 7 korban untuk dibunuh? Padahal kan dia bisa ngebunuh sebanyak apapun yang dia mau. Iya Kak, aneh. Ya mungkin aja tuh dia udah kenyang kalau dia dapat 7 tumbal. Mira, emang tumbal makanan bisa dibikin kenyang? Hah? Salah ya. Maaf. Udah. Yang aku ingat nih, sekarang dia udah ngebunuh 6 orang untuk dijadikan tumbal. Tapi sampai sekarang kita belum bisa berbuat apa-apa. Gimana dong? Ya ampun, ya Tuhan. Kalau gitu, kita kasih tahu aja ke Tante Dara. Siapa tahu dia bisa kasih jawaban. Bener juga kata kamu, Mira. Oke, sekarang kita mata-matain Kak Dara lagi. Ayo cepetan. Yuk. Ya? Oh, siap, Pak. Pak. Bapak beneran kemarin ketemu Nenek Gayung? Iya Mbak, mukanya serem banget. Rambut semua. Aduh. Maksud saya mukanya ketutupan rambut. Pokoknya sejak kejadian itu saya nggak berani lagi keluar malam. Gara-gara Nenek Gayung korbannya jadi tambah banyak. Sampai 6 orang. Aduh, aku juga sebel banget deh. Gara-gara Nenek Gayung itu warung aku jadi sepi. Mogok lagi nih motor. Aduh, ini pangkalan ojek kok sepi banget sih? Apa gak ada orangnya? Pak! Bapak! Pak! Mbak? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak ini bikin aku kaget aja deh. Kami ngumpet Mbak, takut ketemu Nenek Gayung. Masa tukang ojek ngumpet? Daripada ketemu Nenek Gayung, mending kita ngumpet. Aku minta tolong boleh nggak? Apaan tuh Mbak? Motor aku mogok. Aku mau berangkat kerja. Gini aja Mbak, Mbak santerin ke rumah sakit. Motor di sini aja. Besok pulang kerja baru diambil. Biar saya nganterin ke tukang bengkel besok. Oke kalau gitu. Yaudah Mbak, saya anterin. Ayo. Waduh, bau amis nih. Kok bau sih? Amis begini. Ditandain Nenek Gayung mau datang nih. Bapak! Kok malah tinggalin sendirian sih? Mana bau amis banget lagi. Aduh, mana motor mogok lagi. Seru banget. Jangan Kak, susah banget Kak. Aku takut. Aduh, udah ayo ikut aku. Jangan Kak. Ayo kau pulang yuk. Jangan pulang lah. Kak pulang. Ayo. Aduh. Kalian kenapa ketakutan sih ya? Sekarang sudah waktunya. Kamu menyediakan tumbal yang terakhir bagiku. Iya, Nek. Tumbal yang ketujuh ini akan mengembalikan aku ke dunia. Tumbal yang harus merupakan tali persaudaraan denganmu. Maksud Nenek? Anakmu. Venu, Mira. Kenapa mesti anak saya, Nek? Karena hanya darah anakmu lah yang dapat membangkitkan lagi jasadku yang telah terkubur 100 tahun di dalam sumur tua. Saya mohon, Nek. Saya mohon jangan anak saya. Saya mohon. Saya
Saya mohon, Nek. Tidak bisa. Itu harus terjadi. Kalau tidak, kamu dan anak akan kubunuh. Di rumahnya kan gimana nih? Baik. Baik, kalau memang anak saya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Karin. Ayo ikut aku. Aduh, sini. Ada apa sih? Kamu Gendis anaknya Tante Fatma kan? Iya, aku Gendis. Aku tuh kakak kelas kamu waktu SD. Udah pokoknya nggak ada waktu buat kenalan. Kamu tuh harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Ayo. Kenapa? Gak ada yang perlu dijelasin sekarang. Ayo udah cepetan. Ibu! Ayo pergi Kak! Ayo! Cepat ayo! Kamu seperti cyanida. Bu. Gendis? Ada apa? Ibu harus nolongin Gendis, Bu, sekarang, Bu. Loh, emangnya kenapa? Tante Dara ingin menjadikan anaknya itu sebagai tumbalnya Nenek Gayung. Kita harus nolongin Karin, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus Karin? Jadi gini, Tante. Nenek Gayung itu pengen tumbalnya yang ketujuh itu ada hubungan darah dengan Tante Dara. Karena cuma Tante Dara yang bisa membangkitkan Nenek Gayung dari sumur tua itu. Kalau gitu, kita bantu mereka. Tapi kita nggak bisa ngelakuin cuma berdua, Bu. Kita harus butuh bantuan warga. Kalau begitu, kalian harus cegah Dara ya untuk membunuh Karin. Biar aku saja yang memanggil warga untuk membantu kita. Yuk. Ya udah, ntar. Ayo, Bu. Ayo. Bukan juga selingkuhanmu, sebatas teman tanpa kepastian. Denok! Bapak-bapak, saya, Gendis, dan Fatma sudah tahu sebenarnya Nenek Gayung itu siapa. Siapa Nenek Gayung? Sebenarnya Nenek Gayung itu Dara. Bu Dara? Dan korban selanjutnya itu Karin anaknya Dara. Kalau gitu, ayo kita ke sana tangkap. Ayo bapak-bapak, kita harus bantuin. Panggil warga, Pak. Denok, ayo bantuin. Dara, stop, Dara. Minggir. Bu, dia itu lagi dirasukin apa Nenek Gayung, Bu. Ingat, Dara, jangan kamu jadikan Karin tumbang. Itu anak kamu, itu darah daging kamu, Dara. Masa kamu tega mengorbankan darah daging kamu sendiri untuk kepuasan kamu, Dara? Fatma. Sayang. Tidak. Saya harus bawa anak ini. Dara, saja. Kurang ajar. Nenek Gayung. Nenek Gayung. Habiskan kamu. Beno, Mira. Kembalikan gayungku. Enggak. Nenek Gayung. Kalau Nenek mau gayung ini,
Lepaskan dulu mereka. Lepaskan anak saya mohon. Anak saya tidak ada hubungannya dengan kesalahan saya. Tidak bisa. Aku harus habiskan ya, agar aku bisa menjelma kembali di dunia ini. Jangan, Nenek. Nenek. Jangan kamu hancurkan gayung aku. Jangan. Nenek, jangan. Ibu nggak ada, Kak. Iya, aku tahu. Kamu sabar ya. Kamu sabar ya, Karin. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup rapat sumur tua ini agar si nenek Gayung tidak akan bangkit lagi untuk selamanya. Ayo kita urus jenazahnya. Ayo. Oh, hati-hati, Pak.